Berburu saham murah yang bakal bagi dividen besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Thank you yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau cari emiten-emiten baru, saham baru untuk kita invest nantinya, yang secara harga kemungkinan murah, tapi ada peluang untuk bagi dividen besar gitu, di masa depan. Langsung aja. Jadi saya udah bikin screener baru. Screenernya sebenarnya cukup simple ya. Ini udah di save ya. Oke. Jadi screenernya itu rutin bagi dividen. Terus yang kedua, harga dibanding 3 bulan ke belakang negatif. Jadi harganya turun. Dividennya kalau di compare sama price-nya, ini dividen 1 tahun ke belakang di compare sama harga sekarang itu 0,07. Seharusnya kita bisa pakai dividen yield ya, cuman entah kenapa saya agak ragu ya, itu dividen yield pakai pricingnya pricing sekarang atau pricing yang mana gitu, atau pricing pas bagi dividen atau pricing pas hari terakhirnya atau gimana. Jadi ya udah, kita pakai hitungan sendiri aja yang lebih pasti gitu. Terus net income, ini net income sampai ke bawah sebenarnya nggak dipakai di mana-mana, bukan jadi mandatory ya. Maksudnya nggak ada filter khusus gitu. Ini kita tambahin lebih besar dari nol biar dia muncul di sini nih. Karena kalau kita tambahinnya di sini di add financial column, ini kalau kita buka di masa depan, kolom-kolom yang kita butuhin nggak muncul gitu. Nah ini biar muncul jadi kita tambahin. Dan ini hasilnya ada sekitar 5, 5 ada 11. Ada 11 emiten. Oh ini ada tulisannya 11 emiten. Terus setelah kita dapat ini, apa yang perlu kita lakuin? Jadi sebenarnya tadi sebelum nge-record ini ya, ada beberapa catatan yang udah dibikin. Jadi yang perlu dilakuin itu yang pertama, kita cek bagian corporate action di Stockbit. Itu terutama ada stock split apa enggak. Karena tadi pas ngecek-ngecek ternyata ada satu emiten ya, ini di Temas. Dia ada stock split di bulan Mei. Jadi kalau kita lihat Temas, 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 Temas. Loh, hilang. Temas. Ini ya, Temas. Kita lihat di sini di corporate action. Dia ada stock split 1:10. Nah, yang jadi pertanyaan apa? Kenapa ini untuk sekarang kita coba hindarin dulu? Karena ini kan sebelumnya bagi dividen 80 ya. Tapi jumlah saham yang sekarang tuh harganya kebagi 10 gitu. Terus yang awalnya satu lembar saham dia jadi 10 saham. Pertanyaannya, ini dividen 80 ini punyanya si satu lembar saham yang sekarang atau punyanya satu lembar saham yang waktu dulu bagi dividen gitu. Kalau punyanya satu lembar saham dulu yang bagi dividen, kan artinya sekarang tuh jadinya punya 10 orang gitu. Jadi harusnya 80, berarti artinya 80 rupiah ini buat 10 orang yang sekarang gitu. Karena kan stock splitnya 1:10 gitu. Nah, ini kita mungkin perlu cari tahu, nanti kita cek di episode-episode selanjutnya karena bakal PR. Jadi untuk sekarang kita coba hindari yang ada stock split ini dulu gitu. Kurang lebih begitu ya. Terus apalagi yang perlu kita cek? Yang perlu kita cek return per tahun, persennya berapa persen? Target kita kan di atas 7% ya. Terus yang selanjutnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah ini berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, itu kalau dia saldonya ada banyak, kemungkinan ada peluang bagi-bagi dividen tinggi di tahun berikutnya gitu. Jadi ini kita tambahin.
Cuma sayangnya di Stockbit ini matriks-matriks yang tadi nggak bisa kita tampilin ya. Nggak bisa formula juga nih kolomnya nih. Jadi sama dia kayak misalkan tadi kita ngelakuin ini ya. Ada dividen dibagi price gitu. Nah di sininya nggak ada nih. Nggak muncul jadi agak sulit ya. Terus buat yang tadi ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini juga nggak ada di sini. Udah dicari ya earning. Nah, itu nggak ada juga. Jadi ya udah, jadi kita manual gitu cara gitu. Terus gimana apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kita punya screener ini. Terus buat setiap screener ini kita cek masing-masingnya. Yang pertama dari Arna. Dari Arna ada di corporate action dia oke ya, nggak ada aneh-aneh. Nggak ada stock split. Persen per tahunnya itu kita gimana dapatnya? Dapatnya itu, oh ya tadi buat corporate action cara ngeceknya begini ya, masuk salah satunya. Misalkan kita mau ke Arna, terus kita pilih yang ini nih, nanti ada corporate action. Nah, tinggal dicek aja di sini ada stock split apa enggak gitu. Atau ada yang mencurigakan lain-lainnya apa enggak. Kalau nggak ada, ya udah kita lanjut. Ini Arna udah oke ya corporate actionnya. Terus persen per lembarnya itu kita ngambil dari sini. Jadi saya taruh ini di sini Arna. Terus di sini perkiraan dividen ini diambil dari mana? Perkiraan dividen ini ngambil dari sini di 2023. Kira-kira terakhirnya 25, 55 ya. Gitu. Kalau 2023 ada dua kali, berarti yang kita jumlahin nih. Misalkan ini ternyata 2023 juga atau ini masuk ke periode yang sama-sama ini gitu. Atau dia dividennya dua kali ya itu kita tambahin juga gitu. Kita tambahin sini nanti kita dapat persen return. Nah ini. Terus habis itu kita cari saldo laba. Saldo laba ini kita dapat dari mana? Saldo laba ini kita dapat dari sini, finansial, masuk ke balance sheet. Terus kita pilih di sini saldo laba. Atau buat beberapa emiten juga ada ngasih tahu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya gitu. Contoh misalkan, nah ini saldo labanya dia bisa di breakdown lagi. Nah kita ambil yang belum ditentukan penggunaannya 267 bilion. Nah ini nanti kita udah dapat ini, ada satu hal lagi yang kita compare buat bilang dia tuh oke apa enggak, gede apa enggak gitu. Ini saldo labanya kita compare sama pendapatan tahunan mereka atau kita compare sama net income mereka dalam setahun. Jadi contoh yang Arna ini ya, dia 1577, kita compare sama net income-nya 513 gitu. Nah, ini secara hitung-hitungan kasar 3 kalian gitu. Dan ini tadi udah dikumpulin semuanya, semua emiten yang tadi kita dapat, kita tahu. Ada Arna, dia tipis ya 7%, ininya 3 kali. Ada ASI, ASI ini kita dulu udah pernah cek tapi kita skip karena ada asuransi, jadi sekarang kita skip juga ya. Terus ada Bram, Bram ini tipis sama 7% juga, saldo labanya 2,5 kali. Terus ada EPMT, tipis 7%, tapi saldo labanya gede banget ya. Ini kalau kita lihat ya, EPMT dia 65, 16, EPMT dia ininya cuma 759, 7 kali 9, 63 ya, kurang lebih segitu ya, 9 atau 8 ya. Ini hitung-hitungan kasar aja. Nah, ini kita kategorikan besar ya dibanding yang lain gitu. Terus ada fees, ini per tahunnya 8%, terus saldo labanya 6 kali. Nah, ini fees di sini 300-an ya net income setahunnya, tapi saldo labanya ada 6 kali.
3 kali 6 itu 18. Kalau 3 kali 7 itu 24. Ini nggak sampai 24 ya. 6 kali sekian lah ya. Terus IPCM. Ini tipis, ininya juga kecil. LTLS ininya tipis juga 7%. Saldo labanya 9 kali. Nah, ini juga gede saldo labanya. LTLS dia 109 1, intinya 18. Terus MLPT ini per tahunnya gede tapi saldo labanya kecil banget, jadi kemungkinan di tahun depan bisa jadi nggak segede itu. Tapi kita bisa cek juga ya. Ini net income-nya si MLPT ini kalau di compare sama dividen payout rasionya. Oh nih, payout rasionya kemarin 463. Ini nggak bisa kita beli. Nih, tidak beli. Tidak kita beli karena eh, dividen kemarin ngam lebih dari 100% payout rasio. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga nih, berarti nih payout rasionya berapa ya? 463%. Karena kalau payout rasionya gede berarti kan dia udah menguras tabungan mereka ya. Apalagi tabungannya udah habis nih, jadi nggak ada yang bisa diambil lagi gitu. Terus PTBA, PTBA ini udah kita udah pernah hitung dulu. Terus menurut hitung-hitungan kita harga jualnya 28, kita waktu itu jual di harga 2890, tapi harga sekarang masih 2860, jadi masih belum turun signifikan ya. Terus kalau dilihat hitungan kita itu sekarang masih 4% ya returnnya, long term ya tapi ya. Jadi kita skip dulu. SMDR ini ada stock split di Agustus. SMDR, jadi kalau kita lihat di SMDR corporate action, dia ada stock split di Agustus 1:5, tapi dia ada bagi dividen nih tapi dividennya dibagi setelah stock split ya, jadi harusnya kita nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau kita mau ngitung itunya ya kita harusnya bisa pakai yang di sini ya, 34S. Jadi 34-nya kita masukin ke sini SMDR 34 gitu ya, 9%. Jadi ini per tahunnya lumayan gede, saldo labanya oke, 3%. Sekarang pertanyaannya, mana yang akan kita beli? Oh, ini ada satu lagi nih. Satu lagi ada Tebas tadi, tapi di corporate action tadi ada stock split. Jadi ini kita exclude untuk sekarang. Pertanyaannya, dari sekian banyak ini mana yang akan kita cek duluan? Coba kita lihat dari EPS. Kandidat paling gede. Kayaknya kita bakal coba cari dari yang saldo laba paling banyak ya. Yang secara kuantiti berarti ada EPMT dan LTLS. Coba kita lihat EPMT. Belum dipakai ya. Dan LTLS. Nah, nih LTLS tuh ngurang udah mulai ngabisin saldo laba dia gitu. Payout rasio lebih dari 100%. Artinya apa? Artinya kemarin 7% yang didapat ini tuh udah ngurangin dari payout rasio. Udah ngurangin dari saldo laba. Jadi aslinya tuh lebih kecil dari 7%. Berarti kemungkinan yang akan kita pick pertama adalah ini ya, EPMT. EPMT itu payout rasio 80%.
Berarti EPMT yang dipilih akan dicek pertama kali. EPMT. Terus yang kedua, yang 9 kali udah nggak ada ya. Kita cek yang 6 kali fish. Fish ini payout rasio masih 89%. Payout rasio 89. Ya ini hampir 90% sebenarnya. Berarti ini masih oke ya. Per tahunnya juga 8%. Kita akan cek fish yang kedua. Terus yang ketiga ada lagi yang 6 kali, 9 kali. Udah habis ya, sisanya yang 3 kali. 3 kali mungkin kita cek yang ininya paling banyak, SMDR. SMDR payout ratio 42%, boleh ya. SMDR payout rasio 42%. Oke, jadi ada 3 emiten yang akan bakal kita cek di episode-episode selanjutnya, dan ada satu pertanyaan yang harus kita bisa jawab, entah kapan ya. Apakah stock split, ketika ada stock split itu dividen sebelum-sebelumnya bakal di-adjust tuh di dashboard Stockbit, atau dia masih pakai yang lama gitu. Itu yang perlu kita cari tahu. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat yang udah setia nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.